Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syafia Afisa dengan NPM 230320101084. Di sini, saya adalah praktikan laboratorium gambar teknik sesi Kamis, program studi teknik industri, Fakultas Teknik di Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang membuat sebuah part dari mesin di software AutoCAD. Di sini saya menggunakan software AutoCAD 2022. Yang pertama, klik UN. Lalu, precision-nya ganti 0,00 dan ukurannya diganti cm. Kemudian, koordinatnya diganti menjadi left. Dan view-nya ganti menjadi SW isometric. Setelah itu, klik PL, masukkan angka 60, tarik ke atas, masukkan angka 10, tarik ke kanan, masukkan angka 20, kemudian tarik ke atas, masukkan angka 20, tarik ke kiri, masukkan angka 100, tarik ke bawah, masukkan angka 20, tarik ke kanan, masukkan angka 20, tarik ke bawah, masukkan angka 10. Lalu klik enter. Setelah jadi seperti pada gambar di video, lalu ketik EXT untuk mengekstrud bangun tersebut. Klik bangun tersebut, lalu klik enter. Setelah itu dorong ke kanan, masukkan angka 50. Setelah itu, ganti view-nya menjadi top. Kemudian buat garis bantu dengan ketik PL, lalu enter. Geser ke kanan dan masukkan angka 10. Lalu geser ke atas dengan masukkan angka 10. Klik enter. Lalu ganti koordinatnya buat lingkaran dengan ketik C, lalu enter. Ketikkan D untuk mengisi ukuran diameter menjadi 10. Ganti koordinatnya menjadi word. Lalu view-nya menjadi SW isometric. Setelah itu, mirror dari lingkaran yang telah dibuat barusan, ketik mid, lalu klik sembarang tempat, hingga lingkarannya berada di sebelah situ. Lalu klik dua lingkaran yang telah dibuat barusan. Setelah itu klik ketikan mirror, lalu ketik mid. Setelah menemukan titik tengahnya yang ada segitiga hijau, lalu klik. Setelah itu ada tulisan eraser yes atau no, klik no. Lalu hapus garis bantu. Saat itu ketikkan EXT untuk mengekstrud masing-masing lingkaran.
Ekstrud dengan ketinggian 20. Lakukan untuk lingkaran yang lain juga. Setelah selesai, lalu pindahkan, geser sedikit ke sana, lalu ketikkan sub, klik bagian luar dari part 1 ini, klik enter, lalu klik masing-masing lingkaran yang telah dibuat, masing-masing tabung. Setelah selesai di substrak semua, tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, ganti lagi ke 2D wireframe. Lalu kita akan buat bagian tengahnya dengan cara ketik PL, masukkan angka 20, tarik garis ke atas, masukkan angka 20 juga, geser ke kanan, masukkan angka 10, geser ke atas, masukkan angka 10, geser ke kiri, masukkan angka 40, geser ke bawah, masukkan angka 10, geser ke kanan, masukkan angka 10, dan yang terakhir, tarik garis ke bawah, masukkan angka 20. Lalu klik enter. Setelah jadi seperti pada gambar, lalu ketik EXT untuk mengekstrud bangun datar tersebut agar menjadi 3D sepanjang 30, tekan 30. Lalu ganti koordinat menjadi word. Kemudian buat garis bantu dengan klik L untuk mengaktifkan line untuk membuat garis. Ketikkan angka 20, lalu tarik garis ke atas, ketikkan angka 10. Lalu klik enter. Setelah itu, blok seluruh bangun yang telah dibuat barusan, lalu move, dan pindahkan ke titik akhir atau endpoint dari garis bantu yang telah dibuat. Tampilannya akan jadi seperti ini. Lanjut, subtract dari bangun terluar, lalu klik enter, klik bagian dalam, lalu klik enter, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini sudah jadi, tinggal diberi material. Pilih material sesuai apa yang Anda inginkan. Di sini saya menuju ribbon visualize, langsung pilih material. Di sini saya menggunakan metal.
Lalu jika ingin melihat aslinya seperti tampak aslinya, ganti ke realistik, kemudian di render. Hasil rendernya akan menjadi seperti ini. Ini menggunakan material metal. Lalu selanjutnya untuk part yang kedua, caranya masih sama, klik UN, lalu ganti ke cm, ganti koordinat dari word menjadi left. Lalu view-nya menjadi SW isometric. Nyalakan ortonya, kemudian klik PL, buat garis ke bawah, masukkan angka 50. Setelah itu, geser ke kanan, masukkan angka 10. Setelah masukkan angka 10, geser ke bawah, masukkan angka 10 lagi. Lalu geser ke kiri, masukkan angka 20. Geser ke atas, masukkan angka 15. Geser ke kiri, masukkan angka 20. Geser ke bawah, masukkan angka 15. Geser ke kiri, masukkan angka 20. Geser ke atas, masukkan angka 10. Geser ke kanan, masukkan angka 10. Geser ke atas, masukkan angka 50. Lalu klik enter. Setelah jadi seperti pada gambar, lalu pilih ARC pada ribbon yang telah tersedia dan pilih start and direction. Tarik garis dari endpoint ke endpoint yang seberangnya, lalu tarik garis ke atas. Lalu klik enter. Lalu untuk menggabungkan dari semua garis-garis tersebut, ketikkan join. Setelah itu extrude untuk menjadikannya dari 2D ke 3D. Klik bangun tersebut. Lalu geser ke kanan, masukkan angka 80. Setelah itu, buat part lainnya. Dengan ketikan PL untuk mengaktifkan polyline, klik di sembarang tempat.
tarik garis ke bawah, masukkan angka 30, tarik garis ke samping kiri, masukkan angka 40, tarik garis ke atas, masukkan angka 30. Lalu klik enter. Kemudian untuk membuat setengah lingkaran, menggunakan ARC, pilih yang start and end direction. Kemudian hubungkan dari ujung endpoint ke endpoint lainnya, lalu tarik garis ke atas. Lalu klik enter. Untuk menggabungkan garis-garis tersebut, ketikkan join. Lalu ketikkan ext untuk menjadikannya 3D. Klik enter. Lalu geser ke kanan sepanjang 40. Masukkan angka 40. Lalu buat garis bantuan, ganti koordinat dari left ke word. Lalu buat garis bantuan di sebelah kiri dari benda tersebut. Lalu ketikkan angka 20 seperti pada video. Setelah itu ganti koordinat ke left. Kemudian buat garis lagi dari endpoint garis yang tadi. Kemudian tarik ke atas sepanjang 20 cm. Lalu ketikkan move, pilih endpoint dari bangun tersebut, lalu gabungkan, klik di ujung endpoint garis bantu yang telah dibuat. Tampilannya akan menjadi seperti itu. Kemudian hapus garis bantu yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ketikkan sub. Untuk mengaktifkan substrak, klik bangun terluar, lalu klik enter. Kemudian klik bangun yang telah dibuat barusan, lalu klik enter. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu ganti koordinat menjadi word dan ganti view-nya menjadi SW isometric. Kemudian pindah ke 2D wireframe. Pindah koordinat dari word menjadi left. Kemudian buat lingkaran pada sisi luar dengan diameter 20. Lalu ketik copy untuk mengcopy lingkaran yang baru dibuat. Setelah diketik copy, klik dari lingkaran tersebut, lalu klik center atau titik tengahnya, kemudian geser sedikit ke kanan, masukkan angka 80. Setelah itu, ketik ext untuk menjadikannya 3D, jadi bentuk seperti tabung, masukkan angka 20. Lakukan di lingkaran sebelahnya juga, ketik ext, geser ke kiri, masukkan angka 20. Setelah itu, ketikkan
sub atau substrak agar lingkaran yang di tengah yang barusan dibuat tadi bolong. Ketik sub, klik bangunan terluar, lalu klik lingkaran-lingkaran tersebut. Hasilnya akan menjadi seperti ini bila dipindah ke bidang konseptual. Pindah koordinat menjadi Word, lalu pindah ke 2D wireframe. Kemudian kita akan membuat lingkaran di tengah-tengah dari benda tersebut dengan cara menggunakan garis bantuan terlebih dahulu. Klik L, lalu ketikkan angka 20, lalu tarik garis ke kiri, masukkan angka 20. Setelah garis bantunya sudah jadi, sekarang ketik C, lalu klik di endpoint dari garis bantu, ketik D, klik enter, lalu masukkan angka 20. Lalu hapus garis bantu yang telah dibuat. Langkah selanjutnya ketik EXT, klik lingkaran yang barusan dibuat, klik enter, tarik ke bawah, masukkan angka 15. Tampilannya akan jadi seperti pada video. Kemudian ketik substrak, klik bangun terluar, kemudian klik bangun tabung yang dibuat barusan. Tampilannya akan jadi seperti ini. Jika dipindah di bidang kerja konseptual. Lalu ini sudah jadi, tinggal diberi material sesuai apa yang diinginkan. Caranya pindah ke visualize, lalu klik material, pilih material yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan metal warna coklat. Dan hasilnya seperti ini. Seperti kawat, seperti besi. Untuk yang part ketiga juga masih sama, klik UN, lalu ganti ke 0,00, dan ganti ke cm. Kemudian di sini koordinatnya world, lalu view-nya SW isometrik, klik L untuk mengaktifkan line, lalu ketik di titik sembarang titik, masukkan angka 20, kemudian masukkan lagi angka 50, geser ke kiri lagi, masukkan angka 20, setelah itu tarik garis ke kanan, masukkan angka 50,
Masukkan angka 40. Dan masukkan angka 40 lagi. Seperti pada video. Masukkan angka 25. Tarik garis ke kiri. Masukkan angka 40. Masukkan angka 50. Dan yang terakhir masukkan angka 40. Kemudian sambungkan garis endpoint dengan ketikan L ke endpoint yang lain untuk membuat garis bantu, lalu ketik C, ketik mid, ketikan D untuk mengaktifkan diameter, kemudian masukkan angka 60. Setelah itu ketik L, tarik garis dari kuadran ke endpoint garis yang telah dibuat, lalu ketik mirror untuk menduplikasi dari garis ke midpoint dari lingkaran tersebut. Tampilannya akan jadi seperti itu. Lalu buat garis bantuan untuk membuat part yang lain. Ketik C untuk membuat lingkaran. Ketik D, masukkan angka 20. Lalu mirror lingkaran tersebut dengan ketikan mirror. Ketik mid pada garis yang telah dibuat. Tarik garis ke kanan. Ketik klik no. Hapus garis bantu yang telah dibuat. Kemudian buat setengah lingkaran menggunakan ARC dengan start and direction. Kemudian tarik garis ke kiri. Saya ulangi karena tadi ada kesalahan. Tarik garis ke kiri, lalu klik enter. Setelah itu gabung dengan ketikan join. Pilih garis-garis seperti pada video. Lalu klik enter. Setelah itu klik bangun barusan dengan dua lingkaran yang lain. Lalu ketik EXT untuk mengekstrud sepanjang 30. Lalu klik lingkaran yang telah dibuat. Ketik EXT. Masukkan angka 100. Setelah itu garis hapus dari garis bantu. Lalu aktifkan 3D Orbit untuk menggeser benda tersebut dan kita akan membuat bagian belakang dari part mesin ini. Ketik L, lalu klik endpoint yang garis yang telah dibuat, tarik ke atas dengan panjang 35. Lakukan di sebelahnya juga, di endpoint dari garis yang telah dibuat berukuran 40, tarik garis ke atas dengan ukuran 35. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu buat setengah lingkaran dengan ARC, ganti koordinat dari world menjadi left, menggunakan ARC start and direction. Kemudian tarik ke atas dan jadi seperti pada video. Setelah itu ganti lagi koordinat menjadi world,
buat lingkaran lagi dengan menambahkan lingkaran pada atas tabung yang telah dibuat seperti pada video. Ketik C, ketik D, kemudian masukkan angka 40. Setelah itu, buat lingkaran di tengah-tengah dari bangun seperti pada video, ketik D, masukkan angka 20. Kemudian extrude dari lingkaran yang telah dibuat barusan, tarik ke bawah sepanjang 100. Kemudian extrude juga lingkaran yang telah dibuat seperti pada video, tarik ke kiri, masukkan angka 23. Kemudian subtract dari bangun tabung terluar, ketik sub, kemudian enter, lalu ketik tabung tersebut, ketik enter, lalu klik bagian tabung seperti pada video, lalu klik enter. Setelah itu ketik sub, klik tabung yang telah disubtrak barusan untuk mensubtrak bagian dalamnya. Tampilannya akan jadi seperti pada video. Bolong dan lingkaran kecil di sampingnya juga bolong. Kemudian ketikkan subs untuk mensubtrak bagian tersebut, klik dua tabung tersebut, lalu klik enter. Jadinya seperti itu. Lalu pindah koordinat dari dari word menjadi left. Kemudian buat lingkaran pada bagian seperti pada di video. Ketik D, masukkan angka 20. Lalu ketik EXT untuk mensubtrak lingkaran yang dibuat barusan, menextrude, masukkan angka 20. Kemudian pilih garis-garis seperti pada di video, lalu ketikkan join, lalu enter. Setelah itu, klik bangun barusan, kemudian extrude dengan ketik EXT, tarik ke kiri, masukkan angka 20. Setelah itu subtract, ketikkan sub, pilih garis bangun yang telah diekstrud barusan dengan tabung yang telah dibuat tadi. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Dalamnya bolong, tembus sampai dalamnya juga. Setelah seperti ini, sudah jadi. Tinggal pilih material sesuai apa yang diinginkan. Hapus garis-garis yang tidak diperlukan, seperti garis bantu. Tampilan akhirnya seperti ini. Sekian video tutorial dari beberapa part dari mesin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian penjelasan tutorial tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.